Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryanti, saya prodi dari PGSD. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng asal-usul Kota Bandung. Kota ini dikenal dengan udaranya sangat sejuk serta keindahannya yang sangat cantik, sehingga dijuluki Paris Panjava, kota Paris dari Jawa. Kisah asal-usul Kota Bandung dimulai dari Sungai Citarum. Dahulu ada seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki satu anak perempuan yang bernama Sekar. Empu Wisesa juga memiliki dua anak murid yang bernama Jaka dan Wira. Saat Empu Wisesa masih muda, umurnya masih belasan tahun, Gunung Tangkuban Perahu pun meletus. Lahar Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga banyak sekali korban jiwa. Tengku Wisesa menemukan dua bayi yang orang tuanya sudah meninggal. Kedua bayi itu pun dirawat oleh Tengku Wisesa. Kedua bayi tersebut pun bernama Wira dan Jaka. Selain merawat Wira dan Jaka, Empu Wisesa juga mengajarkan ilmu bela diri serta tentang kearifan hidup pada muridnya. Namun, kedua murid tersebut memiliki sifat yang sangat berbeda. Wira tetap giat berlatih bela diri walaupun tidak diawasi oleh Empu Wisesa. Sedangkan Jaka hanya bermalas-malasan ketika tidak diawasi oleh Empu Wisesa. Suatu hari, Jaka memohon bicara empat mata kepada gurunya. Empu Wisesa pun berkata, "Jaka, apakah ada yang penting sehingga kau ingin berbicara empat mata denganku?" "Benar, Empu. Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting." "Dan apakah yang penting itu?" "Ananda ingin melamar Adinda. Semoga Empu Wisesa tidak keberatan dengan permintaan Jaka." "Baiklah, kamu dan Sekar sama-sama sudah dewasa dan saatnya untuk menikah." Wisesa pun menyetujui dan menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. Tapi ternyata Sekar hanya ingin menikah dengan Wira. Sekar juga mengatakan kepada ayah, "Ayah, aku hanya ingin menikah dengan Wira." Tapi Sekar, "Ayah sudah menyetujui pernikahanmu dengan Jaka." "Itu kan masalah ayah. Kenapa ayah tidak menanyakan dulu kepadaku?" Wisesa pun berjalan keluar rumah untuk berpikir mencari jalan keluarnya. Tiba-tiba ia melihat dari kejauhan. Ternyata masih memberi ancaman kepada daerah di sekitarnya. Ia pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Keesokan harinya, Empu Wisesa menyampaikan pesan kepada Wira dan Jaka. "Aku akan menyampaikan sesuatu dan kalian tidak boleh membantahnya. Lihatlah lahar Tangkuban itu. Siapa yang bisa memadamkan lahar itu akan kunikahkan dengan anakku Sekar." Jaka pun berpikir bahwa hal itu tidak masuk akal. Sedangkan Wira berpikir bahwa api bisa dipadamkan dengan air. Wira pun mencari sumber air yang jumlahnya sangat besar dan Wira pun menemukan Sungai Citarum. Ia melihat lahar Gunung Tangkuban Perahu berada di cekungan yang agak rendah. Ia menggunakan ilmunya untuk meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Air Sungai Citarum pun segera meluap. Cekungan lahar itu pun berubah menjadi danau yang sangat luas dan dikenal dengan nama Danau Bendung karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai janji Empu Wisesa pun akan menikahkan putrinya dengan Wira. Pernikahannya pun sangat meriah dan Empu Wisesa pun mengundang para penduduk di sekitarnya. Ini berkat sikap yang tidak mudah menyerah dan menggunakan akal untuk memaksimalkan ilmu yang dimilikinya. Danau Bendung yang luas itu pun mengering dan berubah menjadi lahar yang sangat subur. Karena wilayahnya yang sangat luas, Wira dan Jaka juga seluruh warga desa berpindah membangun sawah dan lading. Mereka pun bercocok tanam dengan hasil yang sangat melimpah. Nama kota Bandung yang berasal dari kata Bandung atau bendung
yang dibuat oleh Wira untuk memadamkan lahar panas tangkuban perahu. Daerah bekas Danau Bendung itu pun lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Pesan moral yang terkandung dalam cerita legenda asal-usul kota Bandung adalah bersikaplah untuk tidak mudah menyerah dan menggunakan akal untuk memaksimalkan ilmu yang dimiliki. Dan walaupun tidak memiliki guru yang sama, Jaka dan Wira pun memiliki perangai yang sangat berbeda. Jaka senang bermain dan pandai berbicara. Walaupun pintar, namun karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, ia jauh lebih ketinggalan dari Wira, yang rajin mencari ilmu. Dan hakikat hidup adalah tidak pantang menyerah.